Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah tentang perjalanan seorang bapak yang mencari nafkah ke negeri orang, dan di negeri tersebut dia ditipu, dan akhirnya dia kembali ke tempat asalnya. Dia berjalan kaki dari Malaysia ke Krayan Nunukan, dan dia sendiri hilang 8 hari di hutan rimba Krayan. Dia bekerja sebagai tukang bangunan. Dia bernama Samsudin dan berumur 51 tahun. Dia ditemukan dalam kondisi lemas di bawah pohon besar di hutan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Namun, di balik peristiwa itu, ada kisah panjang hingga warga menemukannya dalam kondisi kelaparan di tengah hutan. Tukang bangunan tersebut rupanya sudah 8 hari mengembara di hutan Krayan yang dikenal dihuni banyak binatang buas. Ia nekat berjalan kaki dari Malaysia ke Krayan Nunukan, Kalimantan Utara, menembus hutan setelah merasa ditipu. Istri Samsudin, Nursia, di Makassar menjelaskan, sudah sekitar 9 tahun suaminya menjadi pemborong bangunan di Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sejak mendapatkan pekerjaan di Krayan, Samsudin terus mengirimkan uang untuk keluarga dan anaknya yang masih bersekolah di Makassar. Namun, sejak sekitar kurang lebih sebulan, Samsudin mendapatkan pekerjaan menjadi tukang bangunan di Malaysia. Akan tetapi, di sana ia tak pernah menerima upah. Bahkan, untuk makan sehari-hari, Samsudin tidak diberi uang. Merasa ditipu, Samsudin akhirnya memutuskan pulang ke Krayan, Kabupaten Nunukan. Ia ingin kembali bekerja di tempat sebelumnya. Namun, lantaran tak memiliki biaya, Samsudin nekat berjalan kaki dari Malaysia melalui hutan Krayan. Sang istri yang sempat dihubungi menangis ketakutan dengan keputusan suaminya. Selama menelusuri hutan mencari jalan pulang, Samsudin yang tak punya uang hanya membawa bekal yang sangat terbatas. Bekal perjalanan Samsudin hanyalah air, garam, dan bensin. Di hutan Krayan tersebut, dia sulit menemukan buah-buahan yang bisa dimakan. Ketika lapar, Samsudin hanya menaburkan garam dan bensin ke lidahnya. Kemudian, ia meminum air dari tempat minum yang dibawanya. Di hutan Krayan yang masih terbilang asri, dikenal memiliki banyak binatang buas. Hal itu membuat perasaan keluarga was-was. Dari cerita Samsudin kepadanya, suaminya kerap mendengar suara binatang buas penghuni hutan tersebut. Namun, tak sekalipun Samsudin melihat mereka. Nursia menduga hal itu terjadi karena suaminya tak pernah meninggalkan sholat meski berjalan di tengah hutan. Setelah tak ada kabar berhari-hari di tengah hutan, sang anak Suryaningsih melaporkan kehilangan ayahnya ke Posar Nunukan. Samsudin dilaporkan hilang sejak hari Rabu tanggal 16 September 2020. Namun laporan itu hanya menyebutkan lokasi, sedangkan dari kota Nunukan menuju Krayan hanya bisa ditempuh dengan transportasi udara. Lebih-lebih, hutan Krayan adalah hutan yang masih lestari dan benar-benar terjaga. Samsudin yang masih bernasib beruntung ditemukan oleh warga dalam kondisi lemah dan kelaparan. Pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, Samsudin menghubungi keluarganya di Makassar bahwa ia telah diselamatkan oleh penduduk Krayan yang beraktivitas di dalam hutan. Mendengar kabar itu, tangis keluarga pecah. Mereka sangat bersyukur sang kepala keluarga selamat setelah perjalanan panjang berhari-hari melewati hutan. Setelah ditemukan warga, Samsudin berencana kembali di Krayan untuk menghidupi anak dan istrinya. Demikianlah sebuah kisah yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita bagaimana ikhtiar dan usahanya untuk menghidupi keluarganya sampai
sampai harus berjalan kaki dari Malaysia ke Indonesia, menelusuri hutan belantara, hutan kerayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.